Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum kalian belajar dan menyimak video pembelajaran dari teacher. Kali ini teacher akan membawakan matematika kelas 5 semester 1. Kita akan belajar KD 3.1 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. KD 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Sebelumnya kita akan melihat peta konsepnya dulu. Jadi dalam bab ini kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan, yaitu kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama dan penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Kemudian kita akan belajar tentang pengurahan pecahan, yang pertama dengan yang berpenyebut sama dan selanjutnya yang berpenyebut tidak sama. Kita awali dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita mengenal bilangan pecahan biasa terlebih dahulu. Bilangan pecahan biasa memiliki dua komponen, yaitu pembilang dan penyebut. Contohnya, 3/5 ini dibacanya 3/5. Jadi bilangan seperti ini dibacanya 3/5 dan ini adalah bilangan pecahan biasa. Di mana 3 itu disebut sebagai pembilang dan 5 disebut sebagai penyebut. Jadi yang di atas ini adalah pembilang dan di bawahnya ini adalah penyebut. Kita lanjutkan. Menjumlahkan pecahan biasa berpenyebut sama. Penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan. Contohnya, 1/4 ditambah 2/4 itu dapat disajikan dengan pembilangnya kita jumlahkan. Jadi 1 ditambah 2, ini ya, 1 ditambah 2 karena penyebutnya tidak dijumlahkan, maka ditulis di sini 4. Dengan demikian, 1/4 ditambah 2/4 sama dengan, bisa ditulis seperti ini, 1 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan. Sekarang yang B, menjumlahkan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Kalau tadi yang berpenyebut sama, ini langsung dijumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya ini tidak dijumlahkan. Lalu yang berpenyebut tidak sama bagaimana? Penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, A. Menentukan KPK dari penyebut-penyebut pecahan yang akan dijumlahkan. Nah, untuk mencari KPK-nya ini tidak teacher bahas kembali karena kalian sudah mempelajarinya di kelas 4. B. Menyajikan pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan menjadi pecahan berpenyebut sama. Jadi intinya penyebut yang tidak sama tadi disamakan dengan cara mencari KPK-nya dari penyebut yang tidak sama tadi. C. Melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut sama yang diperoleh dari langkah B, yaitu menjumlah pembilang sedangkan penyebutnya tetap. Mari kita lihat contohnya. Tentukan hasil dari penjumlahan berikut. 2/7 ditambah 1/3, di sini penyebutnya tidak sama. Ini penyebutnya 7, sedangkan ini penyebutnya 3. Jawab,
Penyebut kedua pecahan di atas adalah 7 dan 3. Ini anak-anak ya, 7 dan 3. Kita samakan dengan menggunakan konsep KPK. KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Jadi kita samakan ini dengan cara menggunakan konsep KPK dan ketemulah bilangan 21. Oleh karena itu, maka 2/7 ditambah 1/3 sama dengan ini 7 dikalikan 3, penyebut dikalikan 3 sehingga pembilang juga dikalikan 3. Yang ini penyebut dikalikan 7 sehingga pembilang juga dikalikan 7. Kenapa harus begitu, teacher? Karena di sini KPK dari 7 dan 3 itu 21. Sehingga 7 untuk menjadi 21 itu kali berapa? Yaitu dikali 3. Jika penyebut dikali 3, maka pembilang juga harus dikali 3. Jadi penyebut dan pembilang harus dikalikan bilangan yang sama. Kemudian di sini 3 menjadi 21 itu dikalikan berapa? Yaitu 3 dikalikan 7. Sehingga 3 kali 7, 21. Karena 3 dikali 7, maka 1 juga dikali 7. Sehingga 1 dikali 7 ada 7. Sehingga 2/7 ditambah 1/3 itu sama dengan 6/21 ditambah 7/21. Kalau sudah penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal menjumlahkan. Nah, 6 ditambah 7, pembilang tambah pembilang, per penyebutnya. Jadi 6 ditambah 7/21 sama dengan 13/21. Jadi 2/7 ditambah 1/3 itu hasilnya 13/21. C. Mengurangkan pecahan biasa berpenyebut sama. Pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tidak dikurangkan. Jadi pada dasarnya prinsipnya sama dengan penjumlahan tadi. Jika penyebutnya sama, maka yang dihitung pembilangnya. Gitu ya anak-anak. Kita lihat contohnya. 9/10 dikurangi 7/10. Karena penyebutnya sama, maka dapat disajikan dengan 9 dikurangi 7/10. Dengan demikian, 9/10 dikurangi 7/10 sama dengan 9 kurangi 7/10 sama dengan 2/10. Kita lanjutkan. D. Mengurangkan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menentukan KPK dari penyebut-penyebut pecahan yang akan dikurangkan. B. Menyajikan pecahan-pecahan yang akan dikurangkan menjadi pecahan berpenyebut sama. C. Melakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama yang diperoleh dari langkah B, yaitu mengurangi pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, ini pun prinsipnya juga sama dengan penjumlahan yang berpenyebut tidak sama. Bedanya kalau penjumlahan ditambah, kalau pengurangan dikurangi. Gitu ya anak-anak. Mari kita lihat contohnya. Contoh, tentukan hasil dari pengurangan berikut. 8/15 dikurangi 1/12. Jawab. Penyebut kedua pecahan di atas adalah 15 dan 12. Kita lihat ini penyebutnya 15, yang satunya 12. Kita samakan dengan menggunakan konsep KPK. KPK dari 15 dan 12 adalah 60. Kalian sudah bisa semua ya mencari KPK dari sebuah bilangan karena ini sudah dipelajari di kelas 4.
Oleh karena itu, maka 8/15 dikurangi 1/12 itu sama dengan untuk menjadikan penyebutnya menjadi angka 60, maka 15 ini bisa menjadi 60 dikali berapa? Dikali 4. Karena 15 dikali 4, maka 8 juga harus dikali 4. Karena penyebut dan pembilang harus dikali dengan bilangan yang sama. Kemudian 12 bisa menjadi 60, itu dikali berapa? Yaitu dikali 5, sehingga 12 kali 5. Kalau 12 dikali 5, maka 1 juga dikali 5, sehingga 1 kali 5. Hasilnya sama dengan 8 kali 4 sama dengan 32/60 dikurangi 1 kali 5 sama dengan 5/60 diperoleh 32 dikurangi 5 karena ini penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung dikurangkan. 32 dikurangi 5/60 sama dengan 27/60. Mudah bukan anak-anak? Sekarang tugas buat kalian. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 6, ini kalian kerjakan dengan benar. Dan jangan lupa untuk penyebut yang tidak sama, maka kalian samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan konsep KPK. Itu saja pertemuan kali ini anak-anak. Silakan kalian mengerjakan tugasnya dengan baik dan jangan lupa untuk dikumpulkan tepat waktu. Selamat belajar dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.